Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya banggakan anak-anakku siswa-siswi kelas 9 MTS Tarbiyatul Islam Sukoh. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan oleh Allah, selalu mendapatkan hidayah, taufik, inayahnya, dan semangat belajar untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terima kasih anak-anak. Sekarang materi yang akan saya sampaikan adalah terkait fikih Islam pada bab kedua kemarin, melanjutkan kurban dan akikah. Silakan bisa dibuka langsung, silakan dibuka ya. Halaman 21. Halaman 21 silakan dibuka. Terkait dengan akikah. Masih ingat kemarin kita terangkan dengan materi kurban. Ada cerita sebagaimana yang dilakukan oleh orang desa bertanya pada kiai untuk terkait dengan kurban, membawa sapi besar, kambing yang besar juga, dan lain sebagainya. Itu pelajaran yang kemarin kurban. Sekarang kita terkait dengan akikah. Di dalam buku Anda ditulis akikah. Itu bahasa Indonesia. Mestinya bahasa Arabnya pakai kof, akikotan, akko ya iku, ikotan. Nah, akikoh. Tapi sudah diindonesiakan menjadi akikah. Pengertian akikah. Akikah menurut bahasa adalah membelah atau memotong. Membelah, memotong, itulah arti daripada akko, yaiku, ikoh, ikotan. Sedangkan menurut istilah akikoh ialah penyembelihan binatang pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Jadi punya anak pertama atau kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Umpamanya anaknya banyak, begitu baru lahir, usia kelahirannya 7 hari, maka disembelihkan binatang. Binatang apa yang disembelih nanti kita terangkan. Jadi penyembelihan binatang pada hari ke-7 kelahiran anak itulah namanya akikoh. Tadi menurut bahasa akko itu adalah membelah, memotong. Hukum akikoh adalah sunnah. Sunnah tapi muakkadah, muakkad yang dikuatkan. Nah, jadi akikoh itu hukumnya sunnah. Anak-anak sudah tahu sunnah itu apa? Sunnah itu suatu amalan yang bila dikerjakan akan menambah pahala. Tidak dikerjakan maka tidak apa-apa, lain daripada wajib. Kalau wajib kok amalan yang wajib yang harus dikerjakan, bila tidak dikerjakan dosa. Itu wajib. Ini sunnah. Jadi akikah begitu pula disunahkan oleh agama. Hukumnya adalah sunnah. Kecuali kalau akikah itu dinadarkan. Kalau besok anak saya lahir laki-laki, saya akikoi. Nah, ini baru nadar. Nadar itu janji. Akikah yang dijanjikan. Ia nazar akikah ketika lahir laki-laki wajib diakikoi. Ketentuan akikah. Dan akikah yang dinazarkan itu tadi
daging binatang yang disembelih tidak boleh dimakan keluarganya, harus diberikan semuanya kepada orang lain, kepada tetangga. Nah, itu nazar, bedanya nazar dan tidak. Kalau akikah yang sunnah, sebagaimana anjuran bila punya anak lahir, hari ketujuhnya disembelihkan binatang, nah itu boleh memakan dagingnya. Kalau nazar, maka sama sekali tidak boleh. Sekarang ketentuan akikah. Bagi anak laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing. Untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Andaikan ada orang yang melahirkan anak laki-laki, maka yang disembelih kambing itu adalah 2. Disembelih hari ke-7 dari kelahiran. Kalau anaknya itu perempuan, kambingnya 1 yang disembelih. Sebagaimana hadis, ini silahkan ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah taqolat amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu ikko anil gulami bisyataini wa anil jariyati bisyatin. Silahkan dibaca sendiri artinya. Yang jelas, kalau anak itu lahir laki-laki, disembelihkan kambing 2. Kalau anak itu lahir perempuan, disembelihkan kambing 1. Sekarang kambing yang sah untuk dijadikan akikah. Ini yang digunakan akikah ini disyariatkan oleh agama adalah kambing. Sekarang bagaimana kambing yang boleh dan sah digunakan akikah? Kambing yang boleh dibuat akikah, artinya yang sah digunakan akikah, itu sebagaimana kambing yang sah digunakan kurban. Kemarin sudah saya terangkan syarat-syarat kambing binatang yang sah digunakan kurban. Di sini juga begitu, kambing yang sah digunakan akikah itu sebagaimana kambing yang sah digunakan kurban. Sama. Waktu pelaksanaan akikah. Ini tadi saya sampaikan definisi atau pengertian akikah disembelih pada hari ke-7. Sekarang ada waktu-waktu yang diberikan oleh Rasulullah sebagaimana di dalam hadis An Abdillah bin Buridah. An Abdillah bin Buraidata. Yang betul fathah. Buraidata. An Abi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al aqiqatu tudbahu li sab'in wa li arba'a asyarata wa li ihda wa ishrina. Nah, ini waktu yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Waktu yang telah diberikan disyariatkan adalah akikah itu disembelih pada hari ke-7 kelahiran. Kalau belum mampu, belum bisa, pada hari yang ke-14-nya. Kalau belum mampu, kalau belum bisa, pada hari yang ke-21. Ini artinya kelipatan 7. Kelipatan 7. Nah, di dalam pengertian hadis di sini, dari kelipatan 7 yang disebutkan ini, banyak pendapat anak-anak yang sampai belum balik, belum akikah, itu masih ada kesunahan untuk mengakikoi. Jika punya anak sampai belum balik kok belum diakikoi, maka orang tua masih punya kesunahan. Sunah hukumnya mengakikoi. Tapi kalau sudah balik kok belum akikah, maka orang tua sudah tidak punya kesunahan. Ini artinya kelipatan 7 dari kelahiran. 7 harinya, ke-14 harinya, ke-21 harinya. Nah, pendapat-pendapat ulama yang lainnya bahwa anak yang menjadi tanggungan orang tua itu selama belum balik. Maka sebelum balik, anak yang sebelum balik belum diakikah, orang tua masih
punya kesunahan mengakikoi. Kalau sudah balik, maka orang tua sudah nggak sunah lagi mengakikoi. Umpama mengakikoi, ya boleh-boleh saja sebagai sedekah, boleh. Nah, gitu. Itu namanya terkait dengan akikah. Hal-hal yang disunahkan suatu akikah. Ini jadi itu pengertian akikah tadi sudah. Yang waktu pelaksanaan penyembelihan akikah sudah. Sekarang hal-hal yang disunahkan. Hal-hal yang disunahkan apa? Satu adalah menyembelih hewan akikah. Sunnah. Kemudian disembelih oleh ayah dari anak yang diakikoi. Seorang ayah sunnah menyembelih sendiri. Tapi ini tidak boleh dipaksakan, hukumnya hanya sunnah. Umpama minta tolong orang lain untuk menyembelihkan, ya tidak apa-apa. Ini kesunahan orang tua menyembelih sendiri. Yang ketiga, memberi nama yang baik. Jadi ketika hari ke-7 anak disembelihkan kambing, kemudian diberi nama yang baik. Karena nama itu adalah jopo, nama itu adalah dungo. Maka memberikan nama manuto poro nabi, namanya wali, namanya ulama, supaya anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Ini tujuannya. Maka carilah nama-nama yang baik. Pada waktu itu melaksanakan akikah juga disunahkan mencukur rambut anak yang diakikoi. Anak yang diakikoi itu sunnah pada waktu melaksanakan akikah dicukur rambutnya. Ya, dicukur mulai hari itu. Kemudian disunahkan bersedekah seberat timbangan rambut bayi dengan nilai harga emas. Artinya rambut yang telah dicukur dari bayi yang diakikoi itu ditimbang seberapa beratnya, kemudian ditukar dengan harga emas, disodakohkan kepada orang lain. Ini kesunahan ketika melaksanakan akikah. Satu, menyembelih hewan akikah, yaitu artinya menyembelihkan kambing. Kalau laki-laki 2, kalau anak perempuan 1 sunnah. Kemudian disembelih sendiri, orang tuanya yang menyembelih. Kemudian memberi nama yang baik pada waktu menyembelih itu, pada waktu akikah. Kemudian dicukur rambutnya. Setelah dicukur rambutnya dikumpulkan, ditimbang, seberat timbangan itu ditukar dengan harga emas atau perak disodakohkan. Nah, tentunya kalian akan mengerti dan ingin tahu apa bedanya kurban dan akikah. Nah, disinilah sebagai tugas anak-anak untuk bisa membedakan perbedaan akikah dan kurban. Tentunya banyak perbedaannya. Yang pertama perbedaannya adalah kurban disyariatkan untuk dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Selain itu enggak disunahkan lagi. Tapi kalau akikah disyariatkan ketika adanya kelahiran anak. Itu bedanya. Kemudian kurban untuk dilaksanakan setiap tahun bagi yang mampu. Akikah disyariatkan hanya 1 kali seumur hidup. Itu bedanya. Binatang cukup 1 ekor kalau kurban. Tapi jumlah binatang kambing atau domba ditentukan bahwa untuk laki-laki 2, kalau untuk perempuan 1 kambing. Kemudian daging kalau kurban lebih utama dibagikan masih dalam keadaan mentah.
Untuk akikoh dan lebih utama dagingku dibagikan ketika waktu sudah dimasak. Ya, ini diantara perbedaan antara akikoh dan kurban. Maka dari itu anak-anak, saya pesan yang terakhir, pesan saya kepada anak-anak, tetap semangat dalam belajar. Belajar, dan belajar. Semangat. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah. Dan jangan lupa untuk mendirikan sholat 5 waktu. Karena sholat itu menjadi barometer kehidupan manusia. Yang membedakan orang itu Islam atau kafir adalah sholat. Maka sholatlah, dirikan sholat yang sehari semalam 5 waktu. Demikian, mudah-mudahan ada bisa diambil manfaatnya, mendapatkan ilmu yang berkah manfaat. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.